Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana aidan bil khair. Man nahnu? Andalusia. Takbir. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami yang kami banggakan, tak lupa kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Hei. Arul. Tak lupa kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat kekuatan hingga kita masih kuat untuk berpuasa hingga saat ini, yang insyaallah bentar lagi akan berbuka puasa. Tak lupa juga bersolawat ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sang suri tauladan yang kita harapkan perjumpaan dengan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Gimana, masih kuat puasanya? Ada yang batal? Jangan ada ya, karena puasa itu wajib, kecuali ada ujur. Kalau mau ada ujur, perempuan dulu, jadi perempuan dulu ya. Kalau perempuan baru boleh, karena adanya ujur. Berarti kalau ada laki-laki yang batal puasa, berarti dia setengah perempuan. Apa junub? Udah nikah kamu junub? Oh. Kalau laki-laki nggak boleh, Pak. Nggak boleh nggak puasa gitu. Oke, judul kita pada sore menjelang maghrib ini yakni pada bulan Ramadan. Catat, tulis. Pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Oke, udah? Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu atau diikat, dibelenggu atau diikat. Oke, dari judul ini ada 3 tema atau topik yang akan kita bahas. Pertama, pintu surga dibuka. Apa maksud dari futihat abwabul jannah? Subhana sabda Rasul, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Oke, mari kita bahas yang pertama. Pintu surga ditutup. Apa? Oh, sorry. Pintu surga dibuka.
Pintu-pintu surga dibuka. Ya. Yang salah tulis ya, pintu-pintu surga dibuka. Jangan ditutup ya, dibuka. Oke. Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, ingin memberitahu secara tidak langsung bahwa di bulan ini adalah bulan untuk memupuk atau mengumpulkan pahala. Banyak amal-amalan di bulan Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan. Kalau di bulan yang lain beribadah itu pahalanya cuma sekali. Satu dibalas satu. Tapi pada bulan Ramadan ini dibalas berapa kali lipat? 70 kali lipat. Bahkan sebagian ulama mengatakan 700 kali lipat. Berapa? 70 kali lipat. Kalau dalam membaca Al-Quran saja, kata Nabi dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi asra. Barang siapa membaca satu huruf saja, kata Nabi, satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan dilipat gandakan. Disambung lagi kata Nabi, la aqulu alif lam mim, aku enggak bilang alif lam mim, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Bayangin, 3 huruf itu berapa kali 10? 30 kalikan kali 70, 30 kali 70 2100. Jadi kalau kita tulis dengan angka 2100 pahala, 3 huruf saja, bayangin. Makanya kata Nabi, pintu-pintu surga dibuka. Maka kita bebas dari amalan-amalan yang banyak itu, kita boleh memilih tahajudnya, puasanya, baca Qur'annya, dan lain sebagainya. Maka dari amal itu kita bisa memilih di antara amal-amalan yang bisa kita lakukan. Contohnya berpuasa. Orang yang berpuasa atau yang sering melakukan puasa akan masuk pintu surga yang namanya pintu Royan dan pintu-pintu yang lain. Berapa pintu surga? 8. Yang bilang 8 siapa? Yang bilang 8 siapa? Yang bilang 7 siapa? Pintu surga itu ada 8. Pintu pertama namanya pintu Ar-Rayyan, yakni pintu surga bagi orang yang sering berpuasa. Kalau yang mokel masuk enggak? Enggak. Kalau yang mokel nanti bakal dirobek mulutnya, bakal masuk neraka jahanam. Yang perempuannya jangan gitu. Kadang-kadang perempuan ini enggak sedang halangan, enggak sedang ujur, tapi enggak berpuasa. Oke, tulis. Nama-nama pintu surga ada 8. Yang pertama Babur Rayyan. Ada yang pura-pura nulis padahal nggak nulis, tulis. Nanti saya tanya yang nggak tahu diri. Ini ilmu ini. Apa pertama? Babur Rayyan. Babur Rayyan itu dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Bukan cuma berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud. Yang kedua, babus sholah, pintu sholat, yakni orang-orang yang melaksanakan sholat pada waktu dan tempat, pada waktunya. Yang ketiga, babus sedekah, yakni dikhususkan bagi orang-orang yang sering bersedekah. Selanjutnya nomor 4, babul jihad, bagi orang-orang yang berjihad. Apakah kita ini termasuk berjihad? Termasuk, karena menuntut ilmu. Apa kata hadis? Kata Nabi Muhammad SAW, man kharaja fi talabil ilmi
fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Maka selama kalian di sini itu udah termasuk sampai kapan? Sampai pulang ke rumah, sampai pulang ke rumahnya. Sekarang yang kelima, pintu al-aiman, pintu kanan, atau ini dikhususkan bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi dia masuk tanpa dihisab. Apa maksudnya? Enggak disiksa dulu. Inilah orang-orang yang as-solihin, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu yang soleh. Yang ketujuh, al-bab al-afina 'anil nas, orang-orang yang sering memaafkan manusia, orang sering menahan amarahnya. Yang terakhir, babut. Udah berapa? Oh, sekarang yang ketujuh. Babul hajj. Apa itu? Pintu bagi orang yang kalau dia udah mampu maka melaksanakan, menunaikan rukun Islam yang keberapa Purkas? Menunaikan haji ke Baitullah itu keberapa itu? Keberapa? 5. Oke, yang terakhir babut taubah, pintu bagi orang-orang yang berzikir. Itu orang-orang yang berzikir, orang-orang yang bertaubat, atau orang-orang yang mencari ilmu. Itu pintu babut taubah. Babut taubah atau babut zikir gitu. Namanya dua, babut taubah atau babut zikir. Oke, jadi maksud dari hadis Nabi memberikan isyarat kepada kita bahwa pintu-pintu surga itu dibuka pada bulan Ramadan. Apa maksudnya? Bahwa kita diberikan keleluasaan, kita diberikan peluang besar untuk mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Karena kalau sudah pahalanya banyak, pasti masuk surga. Yang kedua, wagullikot abawabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Kalau tadi di awal pintu-pintu surga dibuka karena banyaknya amal ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan dilipat gandakan pahalanya. Nah, sekarang pintu neraka ditutup. Kenapa? Maksud dari hadis tersebut adalah sedikitnya maksiat yang terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena semua orang beramal ibadah. Bayangkan saja, misalnya kita santri, jam 4 bangun, sahur, tengah 5 tahajud, jam 5 lewat 20, sholat subuh, zikir, hijab, kemudian belajar. Apa enggak berlipat ganda pahala kita? Itu saja. Belum sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai sholat isya. Belum lagi qiyamul lail. Apa kata hadis? Kata Nabi dalam hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang man-qama, barang siapa yang mendirikan, qoma di sini maksudnya bukan soma ya, qoma. Hadisnya dua. Ada riwayatnya soma, ada qoma. Kalau ini qoma maksudnya sholat tahajud, memperbanyak sholat di malam-malam bulan Ramadan gitu. Yang terakhir, karena waktu kita udah lumayan ini ya, udah mau mendekati azan maghrib, kita persingkat. Yang terakhir, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan diikat atau dibelenggu. Pertanyaannya, kalau kata Nabi, setan-setan diikat atau dibelenggu, kenapa masih ada yang mokel? Kenapa masih ada yang bermaksiat?
Kenapa? Kenapa? Jadi artinya setan masih ada. Jadi maksud hadis tersebut wasufidatis syayatin, kata Imam Nawawi, itu majaz, perumpama kiasan. Jadi nggak bisa dipahami secara lafziah. Jadi bukan berarti di situ dikatakan bahwa setan-setan diikat, setan itu nggak menggoda kita, tetap menggoda. Tapi itu perumpamaan keadaan setan, bahwasanya setan itu merasa seakan-akan diikat, seakan-akan dikurung, seakan-akan nggak mempunyai kekuatan apa, karena tujuan setan adalah untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Kalau sudah semua beramal ibadah, siapa yang mau digoda? Gitu kan? Kalau sudah semua berpuasa, siapa yang mau digoda? Maka kata Imam Nawawi, setan merasa seakan-akan diikat. Bukan berarti setan terikat. Jadi bisa saja setan ada di samping kita sekarang. Makanya masih ada orang yang bermaksiat. Maka kalau ada yang bermaksiat atau yang mokel, ya mungkin aja dia setannya. Karena sudah sesempit itu ruang setan untuk menggoda, masih bermaksiat, masih berbuat dosa. Oke, sebelum Ustadz tutup, Ustadz berharap ada sedikit pesan di bulan Ramadan ini, di momen yang spesial ini. Mari kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki tutur sapa kita, cara kita berbicara dengan murid, dengan teman-teman, atau dengan guru. Yang biasa suaranya lantang keras, turunkan nadanya, lebih beradab lagi ke guru dan juga ke teman. Apa kata Mafujud? Kam lazzatan qatilatan, apa susani? Maja kalau Mafujud, kam lazzatan qatilatan, minal banat. Apa kata Mafujud tentang orang-orang berkata kasar? Kamla pasusani minal rijal, kam lazzatan qatilatan minal ikhai. Berapa banyak dari perkataan yang kurang baik yang memutuskan persaudaraan, memutuskan silaturahmi. Maka di bulan Ramadan yang istimewa ini, semoga kita bisa memperbaiki akhlak kita, adab kita sesama murid, dan begitu juga kepada guru. Mungkin hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.